Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam materi hadis. Nah, teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, hari ini tema kita adalah menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtemanya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Ada pertanyaan, siapakah orang yang dicintai oleh Allah? Nah, dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, kita baca bersama-sama ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Nah, kita ulangi bersama-sama ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 71 dan juga Muslim nomor 103. Nah, teman-teman, keutamaan ilmu agama, jika kita mengetahui keutamaan ilmu ini, pasti kita akan semangat untuk belajar Islam. Jika keutamanya semakin membuat seorang dekat dengan Allah, diridhoi malaikat, dan membuat penduduk bumi serta penduduk langit tunduk, maka itu sudah menjadi keutamaan yang luar biasa buat kita. Nah, oleh karena itu, jika kita menuntut ilmu, pastikan kita bisa menuntutnya dengan sungguh-sungguh dan juga serius. Karena menuntut ilmu itu merupakan hal yang baik. Nah, teman-teman, untuk penjelasan hadis tersebut adalah sebagai berikut. Orang yang berilmu itu bagaikan gaits. Apa itu gaits? Gaits adalah hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Nah, maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan juga rerumputan yang banyak. Nah, teman-teman, orang yang berilmu itu ibarat gaits atau hujan. Nah, teman-teman tahu sendiri kan hujan bagaimana? Yaitu bisa memberikan kehidupan bagi penduduk bumi dan juga makhluk-makhluk hidup yang lain. Di antaranya juga ada tanah yang ajaib. Ya, apa itu tanah ajaib? Tanah ajaib adalah tanah yang bisa menampung air, namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Nah, maka dengan genangan air itu Allah memberi manfaat untuk banyak orang, sehingga manusia itu sendiri dapat mengambil air minum dari tanah ini. Nah, teman-teman, orang yang berilmu itu juga diibaratkan sebagai tanah yang disebut adalah tanah ajaib. Apa itu tanah ajaib? Tanah ajaib adalah tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Contohnya adalah, teman-teman, jika kita menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu, tetapi ada juga seseorang yang tidak bisa mengajarkannya, hanya bisa mendapatkannya saja. Ini ibarat orang yang berilmu. Kemudian permisalan lagi, yaitu orang yang memahami agama Allah adalah bermanfaat bagi orang lain dan dia mengajarkan kepada orang lain. Nah, teman-teman, orang yang berilmu
Di sini kita misalkan adalah dia mendapatkan petunjuk dan ilmu. Dia pun bisa menjaganya. Kemudian hatinya menjadi hidup. Dia pun mengajarkan dan mengamalkan ilmu tersebut kepada orang lain, sehingga bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu ibaratnya ya. Nah teman-teman, dari hadis tersebut hikmahnya adalah satu, anak yang disayang dan dicintai oleh Allah adalah anak yang rajin belajar, terutama belajar agama Islam. Oleh karena itu, kita dituntut untuk selalu rajin belajar. Yang kedua, anak yang rajin belajar akan disayang oleh Allah sesuai dengan hadis tersebut ya. Yang ketiga adalah anak yang rajin belajar akan pintar dan berilmu sehingga bisa mengajari orang lain akan ilmu tersebut. Nah, teman-teman, kita ulangi bersama-sama ya hadis tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah, maka ia akan berilmu. Nah, teman-teman, untuk proyek di rumah, silakan teman-teman bisa hafalkan hadis tentang siapa yang dicintai Allah beserta artinya. Lalu laporkan melalui voice note, kirim ke Google Classroom sesuai dengan kelasmu. Ulangi ya, teman-teman silakan hafalkan hadis tersebut, yaitu hadis yang siapa yang dicintai oleh Allah beserta artinya. Lalu laporkan melalui voice note, kirim ke Google Classroom sesuai dengan kelasmu ya. Selamat mengerjakan ya, ditunggu laporannya. Nah, terima kasih teman-teman, pembelajaran kita sudah tuntas. Mari kita tutup dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ustaz Zubair minta maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.